Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Ustaz Balik Kamera ya. Kali ini saya ingin berbagi tip ya tentang cara penyimpanan kamera menurut versi saya. Kalau kamera sahabat tidak dipakai lama ya, tidak dipakai lama, jadi mesti punya dry cabinet kayak ini ya. Mesti punya dry cabinet kayak ini. Kenapa begitu? Karena dry cabinet ini memang untuk penyimpanan kamera, tujuannya biar nggak terlalu lemah dan tidak terlalu kering ya. Karena di dry cabinet ini ada pengaturan suhunya itu. Nah di dalam itu ya ada M, H, dan L tuh. Nah itu untuk mengukur kelembaban ya. Untuk mengukur nanti kalau dia terlalu lembab dia akan dikeringkan. Terus kalau dia terlalu kering nanti akan dibuat stabil ya untuk suhunya. Jadi penyimpanan kamera itu mesti kayak ini ya. Kalau memang kamera sahabat nggak dipakai lama gitu lah, artinya dia diam ya. Jadi sebulan bisa keluar sekali atau setahun baru keluar sekali. Nah itu harus punya dry cabinet kayak ini. Karena kalau tidak ada dry cabinet kayak ini nanti kameranya akan jamuran ya sahabatku. Baik kamera atau lensanya akan timbul jamuran ya. Nanti itu efeknya ke hasil fotonya atau videonya ya, nanti ngefek ya. Harus penyimpanannya punya dry cabinet kayak ini. Ini saya ada beberapa ya dry cabinet. Jadi dia penyimpanannya kayak ini. Nah nih penyimpanannya kayak ini ya dry cabinetnya. Jadi harus punya kayak ini. Nah ini tergantung liternya ya, ada yang memang lebih besar, ada yang sedang, ada yang kecil ya. Dan di sini ada memang untuk temperaturnya ya, temperatur suhunya akan kelihatan di sini dia. Nah ini, karena menurut saya ya rentang ini temperatur ini juga ada aturannya sahabatku. Jadi dia kalau dia di 0 ya sampai 40 ini artinya lemab ya dia. Nah, lemab di dalamnya ini terlalu lemab berarti nanti itu menyebabkan adanya tumbuh jamur ya. Nah ini terlalu lembab karena kalau suhu terlalu dingin nanti dia akan tumbuh jamur juga. Cuman kalau terlalu kering nanti karet-karetnya itu cepat melar ya. Nah itu biasanya timbul yang putih-putih itu ya karetnya. Jadi disarankan memang rentang ini dia 10 sampai 50 ini ya. Nah ini rentang yang paling bagus ya untuk suhunya. Untuk ukuran hidrometernya, hidrometer ya namanya. Nah ini harus di ini yang jarum kecil ini harus di rentang ini 10 sampai 50 dia. Kalau dia nanti terlalu ke sini berarti terlalu kering dia. Nanti kalau dia terlalu ke bawah kayak ini nanti akan terlalu lembab ya. Nah ini termometernya yang di sini hidrometer. Nah itu ukurannya ini ada yang memang analog ya, seperti ini analog. Ada juga yang digital ya macam begini dia. Digital ya kayak ini. Nah itu harus ada ukur-ukurannya di sana biar kameranya tetap awet ya, tidak tumbuh jamur. Nah ini untuk penataannya nanti bisa diatur ya, karena di sini kita bisa atur nih, bisa adjust ya untuk naik turun dia. Kita mau atur kayak seberapa tingginya, kalau memang lensanya panjang-panjang ini bisa diatur ya. Di bagian atas, nah kalau saya seperti ini ya penataan kamera. Terus di sini ada kamera dan lensa, di bagian bawahnya ada juga. Nah biasanya yang kayak ini ya tiduran gini dia lensanya. Nah jadi penyimpanan harus memakai dry cabinet ya macam ini. Kalau kameranya tidak dipakai lama ya, di lama tidak dipakai gitu ya. Terbalik ya. Jadi kalau lama kameranya dipakai harus punya dry cabinet kayak ini dia sahabatku. Jadi dry cabinet ini dia terus diatur itu ya. Nah dia disetting kayak itu terus nyolok ke stop kontak ya. Nah seperti itu. Jadi sahabat tidak perlu repot ya isi silika gel segala, sudah langsung ya. Sudah langsung dicolokin, nanti suhunya akan terus stabil. Nah ini untuk kamera yang memang jarang dipakai ya. Nah ini harus punya dry cabinet ya namanya, dry cabinet untuk kamera. Nah nih dry cabinet untuk kamera, jadi sudah ada ya. Nih yang kecil segini dia kecil nih, terus besar lagi dikit ya, terus ini yang besar. Yang di sebelah di gudang ada yang memang lebih besar ya, lebih tinggi dia, bisa setinggi dia, tinggi dia. Nah ini untuk penyimpanan yang lama ya. Seandainya kalau memang kameranya
dipakai seminggu sekali atau seminggu untuk pakai yang ini dry box ya. Ini dry box namanya. Ini kebetulan isi bahan kerupuk di dalamnya. Bisa pakai dry box macam begini ya. Nanti sahabat isiin di dalamnya silika gel itu yang dicas itu loh. Nanti kalau dia agak yang penyerap lembab itu ya. Nah, itu bisa dimasukkan di sini kameranya. Jadi seminggu dinyalakan 2 kali atau 3 kali ya seminggu. Dimasukin dah ke sini. Nah, itu untuk menjaga biar nggak jamuran, bisa pakai yang ini, lebih murah ya. Kalau yang pakai yang tadi yang dry cabinet itu cukup mahal ya dia, cukup mahal sekali itu yang dry cabinet. Itu bisa mencapai 2 jutaan lebih ya untuk ini ukuran. Kalau yang kecil-kecil itu bisa ya 1,5 lah ya. Nah, untuk tidak membeli dry cabinet terlalu mahal, pakai ini aja bisa. Kayak Tupperware itu ya. Tupperware isiin di bagian bawahnya lapis ya, dilapisi gabus. Nah, itu baru taruh kameranya, diisiin silika gel ya di dalamnya. Silika gelnya ini harus sahabat pantau dan isiin juga untuk hidrometernya kayak itu ya. Hidrometernya itu yang manual, masukin di sini, nanti dilihat lah. Nah, suhunya itu terus dipantau dia. Setiap hari harus dipantau. Nah, itu repotnya ya kalau pakai yang dry box macam begini. Kalau pakai dry cabinet aman ya. Nah, cuman kalau kamera yang memang tidak sering keluar ya atau sering dipakai, mendingan ditaruh di tas aja, terus isiin silika gel ya, macam yang kayak itu. Ini saya ambil dulu ya. Nah, ini dia macam silika gel kayak ini aja, isiin di ini. Nah, dia macam silika gel kayak ini. Nah, ini ya silika gelnya. Nah, ini isiin aja di sebelahnya begini dia. Nanti ini untuk menyerap juga ya. Nah, ini sering-sering diganti juga ini silika gelnya ini. Nah, jadi setiap hari dia keluar, malamnya selesai dipakai, masuk di tas, besoknya dipakai lagi, sudah aman ya. Pakai silika gel macam gini aja. Nah, itu jadi kalau mau tidak jamuran seperti itu ya. Kalau memang rentang waktunya lama nggak dipakai kameranya, harus pakai dry cabinet macam begini dia. Nah, macam begini dia dry cabinetnya ya. Nah, kalau memang ya setiap minggu keluar sekali, pakai dry box macam begini dia. Nah, kalau memang setiap hari keluar atau 2 hari keluar, di tas aja taruh isiin silika gel macam begini dia. Nah, itu sih menurut trik saya ya. Cuman sahabat kan mungkin ada ya tempat penyimpan yang lebih bagus. Cuma kalau saya di sini memakai seperti itu ya. Tahapannya jadi kalau tergantung intensitas pemakaian kamera ya. Kalau sering dipakai di tas saja, besoknya toh juga keluar ya. Yang penting selesai dipakai kameranya dilap ya, biar nggak ada sejenis keringat atau air ya yang nempel di kameranya. Nah, itu untuk perawatan ya, itu menurut saya. Oke, jadi seperti itu ya yang saya bisa share. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Ustaz Beli Kamera Taban Bali. Thank you.